Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta kajian LKI, baik yang berada di dalam masjid ataupun yang sedang menyaksikan live streaming FB LKI atau YouTube LKI Lamongan, semoga Allah rahmati dan berkahi. Dan pada malam hari ini kita ucapkan puji syukur kepada Allah atas ribuan nikmatnya yang kita gunakan pada malam hari ini, yang kita pakai pada malam hari ini, yaitu nikmat yang terbesar di dunia karena badan kita sehat, dan nikmat yang terbesar di akhirat karena din kita Islam, keyakinan kita adalah Islam. Dengan dua nikmat tersebut, maka selayaknya kita untuk menggunakan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam rangka menuntut ilmu adalah menggunakan dalam ketaatan. Seperti perkataan Ibnu Hazm mengatakan, setiap kenikmatan yang tidak membuat kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan musibah bagi kita. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada malam hari adalah kajian fikih ibadah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim LC. Kepada beliaunya Ustadz Ibrahim LC, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wal munafikin wa ansarahum adh-dhalimin, amma ba'du. Para hadirin jamaah salat maghrib yang semoga kita semuanya selalu dirahmati dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di malam hari ini sakit makempal sesarengan di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat maghrib, dan kita kerjakan secara berjamaah. Ini adalah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ridha dengan kehidupan kita, ridha dengan kita semuanya. Terlebih Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bertafaquh fiddin, memperdalam pemahaman kita dalam urusan din, dalam urusan agama, yang itu menjadi tanda kebaikan bagi seseorang. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka akan Allah jadikan ia paham dalam urusan din. Para hadirin jamaah
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di malam hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan membaca materi dalam fikih ibadah yang telah sampai pada bab zakat, dan khususnya di malam hari ini kita akan membaca tentang zakat amwalut tijarah, barang dagangan. Jadi di malam hari ini kita akan membaca bersama-sama pembahasan tentang zakatnya para pedagang. Zakatnya para pedagang. Apapun yang dijual, tentunya selain emas dan perak menurut sebagian para ulama, itu nanti bagaimana cara menghitungnya, itu nanti akan kita bahas di malam hari ini insyaallah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang zakat ini sangat penting untuk kita pahami karena ini menyangkut terkait dengan keberkahan harta yang kita miliki. Karena ini sangat terkait dengan keberkahan harta yang kita miliki. Harta yang sebenarnya wajib untuk dikeluarkan. Di pertemuan sebelumnya ketika kita membahas tentang zakat emas perak, zakat emas perak, kita membahas bahwa minimal harta yang dimiliki oleh seseorang dan disimpan selama setahun Qamariyah, setahun Hijriyah, yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya, yang paling besar maslahatnya untuk para mustahik adalah dengan nisab perak, yang itu sebulan yang lalu nisab perak itu 6.700.000, ya kita bulatkan 7 juta. Jadi jika ada jamaah yang memiliki harta 7 juta disimpan selama setahun Hijriyah, 1 tahun Hijriyah lebih pendek daripada 1 tahun Masehi, punya harta 7 juta ngendep, nggak dipakai untuk apa-apa, hanya simpanan, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. 2,5%. Berapa itu Pak? 7 juta 2,5%-nya? Nggak sampai 200.000 kayaknya ya. Nggak sampai 200.000. Ya 175. Itu wajib. Dan jika uang 175.000 ini misalnya ya, atau 200.000 lah kita bulatkan, 200.000 ini tidak dikeluarkan, maka sebagaimana yang kami baca, salah satunya dari kumpulan pendapat para ulama yang dikumpulkan oleh Dr. Irwandi Tirmidzi dalam bukunya Harta Haram Muamalat Kontemporer, beliau menyebutkan di sana beberapa pendapat ulama yang menyebutkan bahwa harta yang harusnya wajib dizakatkan tetapi tidak dizakatkan itu termasuk dalam kategori harta haram. Harta yang harusnya dizakatkan tapi tidak dizakatkan itu termasuk harta haram, karena itu adalah hak orang lain sebenarnya. Ketika dimakan, maka dia sedang memakan harta yang haram, bercampur dengan harta yang lain, maka harta yang lain juga menjadi harta yang kurang barokah. Maka ini harus kita ingat dan kita teliti baik-baik. Ketika kita punya simpanan uang, jangan justru bangga, tetapi kita harus benar-benar teliti untuk kita keluarkan zakatnya agar bertambah keberkahan. Ya, jadi tadi minimal 7 juta, punya uang simpanan 7 juta, tidak digunakan untuk makan, tidak digunakan untuk keperluan, benar-benar simpanan. Uang jaga-jaga, apa namanya? Jaga-jaga kalau ada kejadian kan bisa gitu ya, ada uang simpanan keluarga. Itu jika sampai 7 juta milik sang kepala keluarga, maka ada zakatnya selama setahun, kurang lebih ya 175 sampai 200.000 ya, bisa dihitung lagi pakai kalkulator. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka urusan zakat ini sangat penting sekali. Urusan zakat ini sangat penting sekali.
Agar apa? Agar harta kita barokah. Kalau harta kita barokah, insya Allah hidup juga akan barokah. Karena kita makan dari harta kita, kita membiayai pendidikan anak-anak kita juga dari harta kita. Kita bisa bayangkan, jika ternyata harta yang kita makan, kita berikan kepada anak-anak kita juga bukan harta yang halal, masih syubhat. Harta yang digunakan untuk membiayai pendidikan, harta-harta yang syubhat, maka sudah barang tentu kehidupan kita juga tidak akan barokah. Walhamdulillah. Semoga yang hadir di sini kehidupannya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting, urusan zakat harus kita perhatikan. Kita harus punya ilmunya agar kita bisa mempraktekkan. Kemudian di pertemuan sebelumnya juga kita bahas tentang zakat buah-buahan serta biji-bijian. Dalam mazhab Syafi'i, buah yang dizakatkan hanyalah anggur dan kurma. Adapun biji-bijian yang dizakatkan adalah biji-bijian yang bisa digunakan sebagai makanan pokok. Itu yang dizakatkan. Lalu para hadirin yang dimuliakan Allah, bagaimana dengan yang lainnya? Misalnya dalam urusan buah-buahan ada yang panen duren, kan sekarang lagi musim duren ini. Satu pohon bisa menghasilkan 20 juta, 30 juta, punya 1 hektar. 100 pohon misalnya. Nah, itu masa nggak ada zakatnya, kan gitu. Masa tidak ada zakatnya? Lalu misal ada orang yang panen lombok berkali-kali dalam setahun, misal 2 kali, karena dekat dengan sungai, pengairan lebih mudah. Masya Allah, tadi barusan dapat cerita untuk tahun ini nanam lombok itu sampai cicir 3 kali, kan gitu ya. Cicir mati, Masya Allah. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau mau kita runtut secara ayat, itu kita harus introspeksi terkait dengan ketakwaan penduduk daerah kita ini. Karena ketika ketakwaan itu berkurang, keberkahan juga akan Allah cabut secara perlahan-lahan. Semuanya, mau dari laut, mau dari pertanian, dari apapun, faktor paling utamanya adalah ketakwaan. Itu ayat yang juga sering dibaca oleh Ustadz Miftahul Falak ya, kalau lagi ngimami, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Itu harus kita ingat. Kita lanjut. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah misal orang yang cicir lombok sekali langsung panen lancar, jagung dan lain sebagainya? Kalau jagung masuk ke hubub ya, bisa dijadikan makanan pokok. Kalau lombok tidak bisa. Apakah tidak ada zakatnya? Atau mungkin apokat mahal-mahal kan gitu ya. Apakah tidak ada zakatnya? Atau mungkin hewan pelihara ayam ribuan, apakah tidak ada zakatnya? Atau kambing, pelihara kambing ratusan, tapi tidak memenuhi syarat yang kita sudah sampaikan, kita sudah bahas dulu. Kambing itu ada zakatnya jika digembalakan, salah satu syaratnya saimah, digembalakan, bukan di kandang. Jadi gembala itu diajak keluar kandang, diajak ke tanah lapang, mangan dhewe. Wedhuse mangan, wonge ya mangan-mangan. Saiki kan wedhuse lungguh, wonge ngarit, ya. Sing rekoso orangnya. Itu kan berbeda. Kalau saimah ada zakatnya, kalau digembalakan di tempat yang luas ada zakatnya. Tapi ketika di kandang, secara zakat hewan ternak tidak ada zakatnya. Tapi apakah yang punya sapi puluhan di kandang lantas tidak ada zakatnya? Apakah yang punya kambing ratusan tapi di kandang tidak ada zakatnya? Apakah yang punya kambing etawa untuk diambil susunya tidak ada zakatnya? Itu semua para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala masuk dalam kategori zakat barang dagangan. Amwalut tijarah, barang dagangan.
pedagang. Orang seperti itu kan pedagang yang menjual. Orang yang menjual udang, menjual anak udang, mau menjual bibit lombok, semua dijual. Ini semua ada zakatnya, masuk dalam kategori amwalut tijarah. Barang dagangan, jual ikan, ya kan? Itu masuknya dalam kategori zakat amwalut tijarah. Ada wujud yang diperjualbelikan, ada wujud barang yang diperjualbelikan, maka ini masuknya dalam zakat amwalut tijarah. Jual beli tanah, jual beli rumah, jual beli apapun itu ada zakatnya. Tentu jika terpenuhi syarat-syaratnya. Lalu apa syarat-syarat dalam zakat amwalut tijarah? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'anallahu bi ilmihi fid dharain Allahumma amin. Zakatu amwalit tijarati wa syurutuha. Zakat harta yang berupa barang dagangan dan syarat-syaratnya. Wa amwalut tijarati at-tijaratu taklibul mali li gharadir ribhi. Yang disebut dengan berdagang adalah memutar harta dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Itu namanya tijarah, berdagang. Ya, semua kita tahulah namanya berdagang itu ya muter duit agar dapat keuntungan. Ada yang skala kecil, ada yang skala besar. Itu dagang. Dagang. Ya, jualan apapun itu namanya dagang karena nyari keuntungan. Itu namanya berdagang. Kalau ada yang memutar uang untuk mencari rugi, ini bukan dagang. Itu bukan dagang. Itu niatnya infak atau sedekah. Tapi kalau dia mencari untung, memutar uang, memutar harta untuk mencari keuntungan, itu namanya berdagang. Nah, ini yang sedang kita bahas, harta perdagangan, harta yang diputar untuk mencari keuntungan, harta yang diputar, uang diputar, beli ini dijual, dapat untung selisih 1.000, 2.000, 1 juta, 2 juta, misalnya kan selisihnya kan berbeda-beda tergantung dengan modal. Ya. Itu namanya perdagangan. Ini adalah jenis keempat dari harta yang wajib zakat. Ya, amwalut tijarah. Wa inna ma tajibu fiha bisab'ati syurutin. Sini sebutkan harta perdagangan, harta yang diperdagangkan. Orang yang berdagang itu nanti wajib untuk berzakat setelah memenuhi 7 syarat. Banyak juga syaratnya ini. Ini bagi pedagang harusnya diingat baik-baik, ya, dicatat, tulis, dihafalkan. Ya, pedagang. Ya. Kalau kita jual barang, ya, kadang ada yang jual jasa juga kan, gitu ya. Kalau jual jasa itu nanti masuknya dalam zakat harta kekayaan, emas, perak, dan uang tunai. Tapi kalau harta perdagangan, ini para pedagang cara menghitungnya seperti nanti akan kita bahas. Pedagang, jualan apapun yang halal tentunya, ya, yang halal. Yang pertama, kaunuha urudon, wujudnya adalah urut. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ini dalam mazhab Syafi'i, bentuknya adalah urut, barang. Yang dimaksud barang itu apa? Di sini dikatakan malaysa bidahabin wala fiddatin min asnafil amwal. Seluruh jenis harta selain emas perak itu namanya urut. Jadi kalau yang jualan emas, jualan perak itu nanti masuknya dalam bab zakat emas perak dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau yang lain, barang selain emas perak dijual belikan, itu masuknya dalam pembahasan zakat barang dagangan. Apapun, mau jual kambing, jual kuda, jual kapal, jual rumah, kerjanya jual rumah, jual bakso, ya, misalnya. Karena baksonya banyak, lumayan. Itu jualan, namanya jualan. Jualan harus teliti. Orang jualan itu harus teliti. Orang yang jualan, pedagang itu harus selalu menghitung hartanya. Bukan dalam rangka duitku wis piro untunge.
aku wis sugih apa urung. Bukan. Orang yang berdagang itu harus rajin menghitung harta dengan tujuan apa? Agar jangan sampai tanpa sadar hartanya sudah wajib zakat, nggak disakatin. Itu yang paling penting. Untung rugi berdagang itu sudah hal yang lumrah kan gitu ya. Semua kita pasti tahu berdagang ya, kadang untung, kadang ya rugi, kadang ya cuma balik modal kan gitu. Semuanya pernah merasakan berdagang. Apapun dagang itu, mau dagang roti, dagang apapun, nggak ada ceritanya dagang nggak rugi sama sekali, nggak ada. Paling minimal rugi dalam tenaga yang rugi kan gitu. Pasti ada kemungkinan rugi, nggak mungkin nggak ada kemungkinan rugi. Makanya aneh jika berdagang kalau tidak ada kemungkinan rugi, itu mustahil. Nah, para pedagang itu harus selalu menghitung harta. Kita kembali, kaunuha urudon, harta bentuknya itu bukan emas perak. Yang barang yang didagangkan itu benar-benar barang selain emas perak. Dan itu tentunya sesuatu yang halal, sesuatu yang halal, sesuatu yang halal. Maksudnya yang haram itu bagaimana? Jual beli babi itu nggak perlu menurut sebagian ulama, karena jual belinya aja nggak sah, uangnya itu nggak sah. Jual beli barang-barang yang haram, sebagian para ulama mengatakan jual belinya nggak sah, sehingga uangnya juga nggak halal. Allah alam, itu istilah para ulama, panjang itu masalah jual beli yang haram, jual beli yang seperti itu. Nah, kita bahas ini yang halal, kita bahas yang jelas-jelas halal, yang lebih mudah untuk kita pahami karena kita sedang membahas sisi zakatnya. Kemudian yang kedua, waniyatu tijarah, syarat yang kedua. Jadi syarat yang pertama ada barang yang diperdagangkan dan itu bentuknya bukan emas perak, barang yang halal bukan emas perak. Kemudian yang kedua, niyatu tijarah, ada niat untuk jual beli, ada niat untuk jual beli. Yang ketiga, wa kaunun niyati makrunatan bitamalluk. Niat ini harus ada ketika dia memiliki barang itu. Ketika dia memiliki barang, dia harus punya niat untuk menjual belikan. Dia beli bibit lombok dengan niatan ketika lombok ini besar, berbuah, maka akan dijual. Dia beli tanah, ditanami durian. Ketika nanam durian itu diniati untuk menjual hasil panen. Nah, itu syarat dia akan memperjualbelikan. Ya. Dia akan memperjualbelikan. Bagaimana ketika dia memperjualbeli kan jarang sekali orang menanam durian 1 hektar, misalnya 100 pohon, tapi niat mau dimakan sendiri, itu enggak ada. Kalau nanam 1-2 pohon mungkin iya, tapi bahkan kalau zaman sekarang nanam 1 pohon aja diniatin lek tukul tak dol. Nanam 1 pohon aja diniatkan untuk dijual. Nanam mangga, cari bibit yang terbaik, ya. Mangga, apalah nama-nama mangga sekarang aneh-aneh kan gitu ya. Bukan hanya gadung dan mana lagi, sekarang udah golden dan nggak bisa ngikutin saya. Niatnya dijual. Nah, ini termasuk tadi. Ketika dia membeli suatu barang ini, dia niat suatu ketika akan dijual. Dia beli tanah. Tanah itu bukan niat untuk dipakai, dibangun untuk sendiri, bukan. Tetapi tukul lemah. Nanti suatu ketika uang sedang menipis, tak jual tanah ini. Itu termasuk salah satu dari syarat harta yang wajib dizakatkan lewat jalur perdagangan. Jadi ketika memiliki harta itu dengan niat untuk akan dijual untuk mendapatkan keuntungan, itu syarat. Selanjutnya yang keempat, wa kaunut tamalluki bi muawadatin, memiliki barangnya itu dengan muawadah. Muawadah itu serah terima hak, ada pertukaran hak. Maksudnya kita contohkan kalau yang bukan muawadah ya. Muawadah itu harus ada serah terima. Dia ngasih uang dapat bibit atau anak ayam ya, dog ya. Day of chicken.
Ayam yang berumur 1 hari, piye-piye yang 1 kotak itu biasanya 500.000 kalau nggak salah ya, atau 300.000 sekitar itu. Dia beli, dia pakai uang, dapat anak ayam. Itu namanya muawadhah, ada serah terima. Dia ngasih, dapat anak ayam. Dia ngasih uang, dapat tanah, sertifikat dan tanahnya 1 hektar. Itu ada muawadhah, serah terima. Itu disyaratkan dalam Syafi'i. Sehingga kalau mendapatkan harta dengan cara bukan muawadhah, itu tidak ada zakat dari perdagangan. Dari perdagangan. Contohnya apa di sini? Contohnya irsi, warisan. Harta yang didapat secara warisan lalu dijual itu bukan masuk dalam kategori zakat harta dagangan. Misalnya saya meninggal, saya wariskan kepada anak saya misalnya 1 rumah misal. Kemudian sama anak saya rumah itu dijual. Maka dari penjualan ini tidak ada zakat harta barang dagangannya, tetapi nanti masuk dalam zakat harta yang emas perak, harta kekayaan yang emas perak. Atau mungkin hibah, diberi. Jadi ketika diberi harta sama orang, misal Ustadz Farid memberikan ke Pak Wathan 1 mobil misalnya, karena Ustadz Farid pedagang kaya, beliau memberikan Pak Wathan 1 mobil. Pak Wathan nih khusus buat nganter anak pulang pergi ke sekolah misalnya. Kemudian Pak Wathan lambat laun punya 2 mobil. Akhirnya mobil yang dari Ustadz Farid yang didapatkan cuma-cuma. Pak Wathan nggak ngasih apa-apa ke Ustadz Farid. Bukan muawadhah, tidak ada serah terima. Pak Wathan diberi, nggak memberi kembali kepada Pak Farid. Secara hukum tidak ada kewajiban serah terima. Jadi Pak Wathan hanya menerima, bisa dipahami ya, muawadhah itu. Bahasa Arab soalnya, muawadhah itu ada timbal balik. Ini nggak ada. Ya, Ustadz Farid dapat pahala itu dari Allah, bukan dari Pak Wathan. Pak Wathan hanya menerima saja, tidak ada kewajiban memberi timbal balik, balasan nggak ada. Tapi kalau jual beli wajib ngasih uang, harus ngasih barang kan gitu. Nah, ini maka mobil yang dia diberi oleh Ustadz Farid tadi dijual oleh Pak Wathan itu tidak ada zakatnya, tidak masuk dalam kategori zakat amwalut tijarah. Jadi benar-benar zakat barang dagangan ini adalah barang yang dibeli untuk diperdagangkan, didapatkan secara ada unsur timbal balik, dan itu nanti niatnya dizakat untuk dijual dan mendapatkan keuntungan. Maka harta yang seperti ini ada zakatnya. Kemudian yang selanjutnya, wa alla yanidda malut tijarati binaqdihi alladhi yuqawwamu bihi asna al-hauli naqisan anin nisabi. Harta yang didagangkan tadi, misal ya, beli anak ayam baru 3 bulan, kan belum setahun, baru 3 bulan dijual, habis semuanya jadi uang lagi. Jika uang ini di bawah nisab, nggak sampai 7 juta, maka itu merusak haul, dalam arti nanti kalau beli lagi dihitung lagi dari awal. Ini kita harus sampaikan berulang-ulang, ini cara menghitung hartanya para pedagang yang dizakatkan dengan cara dagangan ya. Apakah harta itu nanti perlu dihitung dalam perhitungan harta apa tidak, apakah barang itu perlu dimasukkan apa tidak, itu dalam pembahasan ini sekarang. Jadi misalnya tadi beli ayam, bibit ayam dijual 3 bulan, maka karena sudah jadi uang semua ayamnya, maka nggak perlu untuk dizakatkan secara amwalut tijarah karena sudah jadi uang. Jadi yang dizakatkan itu ketika ada wujudnya, ada barang yang masih ada, bentuknya barang dagangan, jualan pancing, jualan barang-barang, pakaian, ya, pakaian, itu nanti ada zakatnya. Kemudian yang selanjutnya ke-6, wa alla yaksidal kunyata,
tidak boleh diniati untuk dipakai sendiri. Jadi barang itu memang dibeli dengan tujuan untuk didagangkan, akan dijual lagi kan gitu. Memang berdagang mau dijual lagi. Tapi suatu ketika misalnya beli mobil diniat untuk didagangkan. Di pertengahan misalnya baru 6 bulan, wah mobilnya kok kepenak ya, wis tak gawe dhewe wae, ras itu tak dol. Ini ada niatan nggak jadi menjual, itu maka bukan barang dagangan. Maka bukan barang dagangan. Tapi kalau tetap diniati dijual, tapi lagi kan ora sing tuku, urung enek sing tuku, tak gosik, ini tetap ada zakatnya. Jadi bedakan ya. Orang pertama dia punya mobil, sama-sama beli mobil untuk dijual lagi. Orang pertama diniati setelah satu bulan dipakai, wah mobilnya ternyata enak, irit, terus tarikannya sih banter, nggak jadi tak jual, tak nggo dhewe wae. Itu nanti tidak ada zakat perdagangan. Tapi kalau orang kedua tetap diniati, pokoknya lenek sing nawar masih enak tak dol. Setahun ralaku, 2 tahun, tetap ada zakatnya setiap tahun. Kenapa? Karena dia beli untuk mau dijual dan tetap niat mau jual itu masih ada. Bisa dibedakan ya. Jadi nggak boleh ada niat untuk kita pakai dhewe, enggak. Misalnya orang sering jualan rumah. Terus suatu ketika rumah yang dia mau jual, dia beli rumah mau dijual, dilihat-lihat tuh kok tempatnya enak, cedak pondok, cedak masjid, ras itu tak dol, malah omahe dhewe sing didol misalnya. Dia pindah ke situ. Maka sejak itu rumah itu tidak wajib untuk dikeluarkan zakat barang dagangan, karena sudah bukan jadi barang dagangan lagi. Sudah berubah statusnya menjadi kunyah, barang yang dipakai sendiri. Jual beli motor, misalnya ada dealer punya 10 motor, tapi yang 2 motor karena sering dipakai anaknya, wis tak iku gawe anakku wae, ras itu tak dol, masih ana sing nawar tak dol. Maka 2 motor ini tidak terhitung dari sebagai barang dagangan. Ya, tapi kalau barang yang tetap diniatkan untuk akan dijual suatu saat, meskipun dipakai, ya misalnya di jualan rumahnya niat masih dijual, bahkan masih ada pelangnya, dijual, hubungi tanpa perantara kan gitu. Tapi sesekali ditinggali, keluarganya datang, diinapkan di rumah itu nggak merubah status barang dagangan, masih masuk dalam kategori harta yang wajib dikeluarkan zakatnya melalui pintu barang dagangan. Ini semoga bisa dipahami ya, karena agak rumit ya. Mungkin saya mohon maaf ketika belum bisa menjelaskan dengan mudah masalah hal ini, karena memang agak sedikit jeli sekali para ulama terkait dengan barang dagangan ini. Enggak sembarang barang yang dijual lalu semuanya barang dagangan, enggak semua barang yang dibeli dengan niat untuk dijual juga harus dikeluarkan zakat barang dagangannya. Enggak rinci, karena rinci ini jadi agak sulit ya bagi kami untuk menjelaskan dengan jelas ya, mohon maaf. Kemudian yang terakhir, syarat yang ke-7, wa mudiyul hauli min waqtil milki, ya, berlalu selama setahun sejak dimiliki. Jadi sejak jual beli itu setahun berlalu, maka nanti dihitung ada zakatnya enggak ya. Amman nisabu fala yustaratu illa fi akhiril haul, sampai akhir. Misalnya Pak Fathan beli 50 baju, misalnya satu baju 200.000, 50 itu kena 10 juta Pak ya, ya kan ya, 10 juta berarti sudah sampai nisab kan. Dimiliki selama setahun, laku 30 jadi uang, beli lagi 35, laku 40, beli kan gitu, jualan muter selama setahun, ada wujudnya, barang dagangannya ada, maka nanti dihitung apakah ketika 1 tahun sejak pertama kali membuka perdagangan ini, pertama kali memulai berdagang, apakah sudah sampai nisab apa belum. Maka tadi kita sampaikan
Harus sering dihitung ya, uang itu harus sering dihitung para pedagang agar dia mudah nanti di akhir tahun berapa asetnya, itu nanti tinggal bagi-bagi keluarkan zakatnya. Dibandingkan akhir tahun lagi ngitung jualan toko kelontong kan gitu, banyak penuh toko-toko nih wong Cina biasanya kan dulu itu pernah, masya Allah cilik-cilik ada ya, pancing sampai apa semua benda kecil-kecil itu ada semuanya, mur sampai benda yang besar dijual semuanya. Itu kan kesulitan nanti kalau di akhir tahun baru didata. Jadi dari perjalanan ini harus didata terus, dirinci terus, itu akan memudahkan di akhir tahun untuk mengeluarkan zakatnya ya. Kemudian para hadirin Allah Subhanahu wa taala, wa wajibuha, yang wajib untuk dikeluarkan dari barang dagangan ini adalah rubu'u usyriki mati urudit tijarah. Ini satu-satunya dalam mazhab Syafi'i harta yang boleh dikeluarkan nilainya, bukan barangnya. Kalau kemarin orang punya kambing sudah memenuhi syarat, maka yang dikeluarkan adalah kambing, bukan uang. Punya sapi sudah memenuhi syarat zakat, yang dikeluarkan sapi yang dizakatkan. Punya unta yang dizakatkan, kalau nggak kambing, unta. Kan kemarin sudah ada rinciannya, kita sudah pernah sampaikan. Panen misalnya kurma, maka yang dikeluarkan kurma, bukan yang lain, bukan uang, bukan yang lain. Panen anggur yang dikeluarkan anggur, panen padi yang dikeluarkan padi. Tapi khusus barang dagangan yang dikeluarkan itu uang, nilainya uang. Jualan klopo sing dizakatkan ora klopo, ora klopo. Tutulan klopo setiap hari 2 truk masuk jual, besar keuntungannya. Yang dizakatkan ora klopo, ki zakate klopo sak kolbak, waduh ge apa? Enggak. Jadi khusus barang dagangan yang dizakatkan adalah uang. Baju, jualan baju, yang dizakatkan bukan baju, ini baju, tapi uang. Khusus barang dagangan, karena kalau yang dikeluarkan barangnya terkadang itu tidak dibutuhkan oleh para mustahik. Misalnya jualan paku, zakat mau paku, gak apa kan gitu. Orang yang berhak menerima zakat ini butuhnya makanan, dikasih paku, kasih dipangan ya. Nggak bisa. Jadi khusus barang dagangan yang dizakatkan itu uang, nilainya, bukan barangnya, bukan barangnya. Masya Allah, ini hikmahnya besar sekali masalah hal ini. Satu-satunya dalam mazhab Syafi'i yang boleh dikeluarkan zakat dalam bentuk uang itu adalah barang dagangan. Berapa yang dikeluarkan? 2,5%, ya, 2,5% atau 1/40 dari seluruh harta yang dimiliki ketika itu. Bagaimana cara menghitungnya? Secara singkat, bagi para pedagang, ya, bagi para pedagang, setelah 1 tahun dia berdagang, maka dia perlu menghitung berapa modal yang masih ada. Modalnya masih ada berapa? Yang saat itu hartanya masih ada, modal. Kemudian keuntungan. Kemudian simpanan, uang simpanan, kemudian uang piutang, uang yang ada di orang lain dan mungkin untuk ditagih. Itu dihitung semuanya. Kemudian harga jual barang, berapa harga jualnya, itu harus dihitung. Kemudian dikurangi utang yang jatuh tempo. Utang jatuh tempo itu mengurangi seluruh harta itu. Sisanya berapa hartanya? Diambil 2,5% jika lebih dari nisab. Jika lebih dari nisab. Misalnya kita ambil contoh misalnya Pak Fathan karena pedagang. Beliau modal awal 10 juta. Dipakai semuanya misalnya untuk membeli modal-modal habis 10 juta ini. Ya. Itu untuk barangnya ya. Jadi yang kemudian barangnya jadi barang semuanya. Kemudian laba selama setahun ini berapa dari dagang ini? Itu harus dihitung labanya berapa. Yang tentunya masih ada. Yang uangnya masih ada. Kemudian simpanan-simpanan.
Uang yang tersimpan ditambahkan semua. Ini jadi beda cara menghitung uangnya para pedagang dengan uangnya bukan pedagang. Uang pedagang itu ditambahkan dengan barang dagangan. Kemudian uang piutang, uang yang ada di orang lain, bapatan berdagang kadang-kadang dipinjam, kan gitu ya, dipinjam orang uang. Nah, orang ini masyhur mudah untuk ditagih dan sudah jadi tempo, maka itu dihitung juga. Kemudian harga jual barang, bapatan berkewajiban untuk menghitung setahun setelah berdagang berapa harga peci yang ada di tokonya, harga baju berapa, di total harga jual bukan harga beli, sesuai dengan harga jualnya berapa, total semua seluruh hartanya dikurangi hutangnya Pak Watan punya hutangnya jatuh tempo, maka dikurangi, ternyata lebih dari 7 juta karena nisab yang paling maslahat 7 juta, maka nanti dikeluarkan 2,5%. Jadi gitu cara menghitung para pedagang. Jualan ikan sama, setiap hari jualan ikan, beli jual, ya tinggal dihitung uangnya. Saat itu masih ada ikan yang di gudang, dihitung. Ini kalau laku berapa harganya. Ya, yang dihitung hanya yang didagangkan ya, bukan tempat. Kadang kios tidak dihitung. Kios, bangku, gerobak, misalnya jualan bakso, gerobaknya nggak dihitung. Kursinya nggak dihitung. Karena itu dipakai untuk keseharian, tidak untuk diperjualbelikan. Kan nggak ada orang jualan bakso kursi ini dijual misalnya, nggak ada. Mas tuku bakso sak kursi ini, kan nggak ada. Niatnya memang tuku bakso, jualan bakso. Ya. Jadi yang dihitung itu adalah barang yang didagangkan, barang yang muter selalu itu nanti yang dihitung dan dikeluarkan zakat perdagangannya. Mungkin itu dulu yang bisa kita bahas terkait dengan barang dagangan, dan barang ini dihitung sesuai dengan mata uang negeri itu, ya, negeri di mana barang itu ada. Misal barangnya itu impor dari Rusia misalnya, dodolan nuklir sampean. Ya, di sini itu bukan pakai mata uang Rusia, tapi dihitung pakai mata uang Indonesia. Jualan dari Cina, sekarang kan Shopee, Lazada itu kadang-kadang dari Cina misalnya. Kulaane nang Cina, tetap dihitung barang dagangan di akhir 1 tahun, di akhir haul itu pakai mata uang rupiah, bukan pakai yen atau yuan atau apa, bukan. Jadi ini pembahasan tentang barang dagangan, semoga bisa dipahami dengan baik. Ini harus jeli, karena pedagang itu harus jeli. Pedagang itu harus selalu mencatat keuangan, karena kapan 1 tahun sudah berlalu, maka dia harus mengeluarkan zakat jika sudah sampai nisab. Jika 1 tahun belum sampai nisab, maka setelahnya kapanpun sampai nisab harus dikeluarkan zakatnya. Bagi para pedagang yang jualan barang, bukan jualan jasa, okay? Bedakan pedagang dengan pekerja. Ya, kalau pekerja itu jualan jasa, bukan. Ini jualan barang, benar-benar ada barang yang diperjualbelikan. Karena dalam hidup ini ada orang yang mendapat rezeki juga dari jualan jasa, ada yang dari jualan barang, dan yang ketiga ada yang memang Allah takdirkan dari orang lain. Itu memang ada seperti itu. Sebagaimana disebutkan para ulama, memang ada orang yang dia nggak bisa jualan barang, rugi terus, jasa ya orang enek keahlian, memang dia adalah Allah takdirkan hidup itu menjadi mustahik zakat, orang yang berhak menerima zakat. Orang seperti ini kalau tidak ada negara Islam mesti sengsara, mesti akan terpuruk, karena orang seperti ini akan selalu ada dimanapun, di negara sekaya apapun pasti ada orang-orang yang miskin. Ya memang Allah takdirkan dia rizkinya itu jalurnya apa? Dari orang lain. Dari mana? Dari zakat. Harusnya dari zakat. Maka kalau tidak ada syariat zakat, ya remuk orang seperti ini. Dikasih kerja apa, pelatihan apapun, ya mentok. Ya karena memang rizkinya bukan dari situ. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Dan ini mungkin pertemuan terakhir sebelum Ramadan, ya kan? Karena di bulan depan tidak ada pekan ketiga untuk fikih kemungkinan besar, maka kami mohon maaf jika dalam penyampaian selama 1 tahun
setelah Ramadan kemarin. Jika ada kesalahan-kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jazakumullah atas perhatiannya, semoga bisa dipahami dengan baik. Terakhir sebelum ditutup, kita berada di bulan yang mulia, di antara 2 bulan mulia ya, dan ini mendekati Ramadan, maka mari kita persiapkan hati kita, iman kita untuk menyambut Ramadan. Karena siapapun yang tidak persiapan untuk menyambut Ramadan, maka pasti amal solehnya tidak akan maksimal nanti di Ramadan. Siapapun yang masuk dalam perlombaan tanpa pemanasan, pasti dia akan tidak memenangkan perlombaan. Siapapun, kuda yang tidak pemanasan sebelum lomba, maka dia tidak bisa sampai finish dalam kondisi menang. Kita juga sama, iman kita kalau tidak kita persiapkan untuk menyambut perlombaan amal soleh di Ramadan, maka di Ramadan pun kita tidak akan menjadi pemenang, tidak akan menjadi orang-orang yang beruntung. Ini terakhir yang bisa kami ingatkan kepada diri kami dan panjenengan semuanya. Mari kita maksimal untuk ibadah, meningkatkan ketakwaan, agar nanti di Ramadan kita bisa sama-sama maksimal, karena kita belum tentu berjumpa dengan Ramadan-Ramadan berikutnya, dan ini adalah kesempatan yang mulia. Kita persiapkan dulu, meskipun kita juga belum pasti ketemu Ramadan tahun ini. Barakallahu fikum, Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah kajian fikih ibadah tentang bab masalah zakat pedagang. Kami buka session tanya jawab. Nah, kalau ada kita break dulu untuk adzan isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar
La ilaha illallah. Monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya. Langsung saja Ustadz, saya mau bertanya tadi tentang zakat dan orang-orang yang berhak menerimanya. Tolong dijelaskan kriteria orang miskin dan fakir miskin. Jadi orang-orang yang fakir itu bagaimana, orang-orang yang miskin itu bagaimana, yang nomor satu. Yang nomor dua, ini juga tentang orang yang berhak menerima zakat atau tidak. Ketika orang itu bekerja dalam 1 minggu itu habis untuk keperluan sehari-hari. Jadi ketika kerja dalam 1 minggu itu untuk 1 minggu itu. Dan apakah orang seperti ini dikriteriakan orang yang miskin? Jazakumullah atas jawabannya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Jadi pertanyaannya tentang orang yang berhak menerima zakat, yaitu kalau di kitab pembahasannya masih beberapa subbab lagi, tapi tidak apa-apa kita bahas di sini karena penting juga untuk kita pahami. Mungkin jika ada jamaah yang sudah mau berzakat, mau disalurkan sendiri kepada fakir dan miskin, silakan. Apa kriteria fakir dan miskin? Di kitab Nailur Roja ini disebutkan beda antara fakir dan miskin. Apa bedanya? Ini juga nanti mungkin semoga bisa menjawab yang pertanyaan nomor 2. Fakir adalah man la malalahu wala kasba yaqau mauqian min kifayatihi. Jadi fakir itu dia tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan yang bisa untuk mencukupi kebutuhannya. Atau kalau dalam bahasa yang lain di sini walayah sulumin malihi au kasbihi laik bihi illa arba'atun faqal. Padahal mu'natuhu li asyarah. Dia punya pekerjaan, punya uang, tetapi itu tidak bisa memenuhi kebutuhan hariannya, tidak sampai setengah. Makanya disebut dengan fakir. Ini yang paling pertama kali orang yang paling berhak menerima zakat. Jadi misalnya kebutuhan harian dia, karena dia mungkin punya anak 5, istri 1, maka sehari itu kebutuhan harian, ya misalnya kalau listrik dihitung harian 3.000 atau 5.000, kemudian nasi, beras, kemudian gas dan lain sebagainya. Harian itu misalnya dia butuh 100.000 untuk 5 anak 1 hari misalnya, untuk kebutuhan ya, untuk kebutuhan 1 hari 100.000. Orang yang fakir itu yang dia punya harta dan punya pekerjaan tapi tidak mencukupi meskipun hanya setengahnya. Jadi setiap hari itu dia cuma bisa mendapatkan uang 30.000, 40.000, itu namanya fakir. Kenapa? Karena nggak sampai setengah dari kebutuhan harian. Padahal kebutuhan harian 100.000 cuma bisa memenuhi 40.000. Itu namanya fakir. Adapun miskin itu adalah orang yang punya pekerjaan, punya harta, tetapi layak fihi, tidak mencukupi juga. Namun tidak mencukupinya ini ya lebih dari setengah. Misal kebutuhan harian 100.000, satu keluarga, anaknya 5, kebutuhan sekolah, nganter sekolah, bensin untuk anak sekolah, untuk apa, dirinci 1 hari misalnya, atau mungkin 1 bulan. 1 bulan dia itu butuh 2 juta untuk kehidupan keluarganya misal. Tapi 1 bulan itu dia hanya bisa mendapatkan uang, kalau fakir itu 700.000, berarti kan nggak sampai setengah, itu fakir.
dia butuhnya 2 juta, tapi dia bisa hanya punya uang 1 bulan itu kerja semaksimal mungkin cuma dapat 700.000, 800.000, itu namanya fakir. Itu yang pertama kali berhak mendapatkan harta zakat. Kalau jenengan infak juga sama, cari yang fakir dulu. Zakat itu kan wajib, kalau infak kan sunnah. Misalnya jenengan sudah zakat, masih punya kelebihan harta, pengen infak, cari yang fakir, itu yang paling utama, yang fakir. Karena setengah kebutuhan saja tidak bisa mencukupi. Kalau miskin, setengahnya bisa tapi tidak cukup. Dia 1 bulan butuh 2 juta, tapi punya uang 1 bulan itu kerja cuma bisa dapat 1,5, 1,7, 1,8, 1,2, nggak sampai 2 juta, belum memenuhi kebutuhan. Itu namanya miskin. Jadi lebih dari setengah kebutuhannya 2 juta, dia lebih dari 1 juta penghasilannya, tapi tidak sampai 2 juta. Jadi penghasilan itu masih belum tutup, belum mencukupi kebutuhan. Itu namanya miskin. Ini fakir, miskin, bisa dibedakan ya. Adapun tadi kalau dia punya penghasilan habis untuk kebutuhan, itu bukan fakir, bukan miskin, tapi dia juga tidak wajib zakat. Gitu. Jadi dia bukan kategori fakir, bukan kategori miskin, tapi dia tidak wajib zakat karena Allah memberi dia harta yang memang sesuai dengan kebutuhannya. Maka dia tidak perlu bantuan dari orang lain, bantuan zakat ataupun bantuan berupa infak sedekah. Jadi itu kriteria fakir dan miskin dalam syariat kita, masya Allah. Sekali lagi, kalau syariat zakat ini tidak diterapkan di suatu daerah, suatu negara, suatu provinsi, maka kesenjangan sosial ini akan sangat nampak sekali. Yang miskin tambah remuk, yang kaya tambah kaya. Karena harusnya memang ada orang-orang yang Allah beri kelebihan harta, fungsinya apa? Diberikan kepada yang memang Allah takdirkan hidupnya itu fakir atau miskin. Tapi ketika tidak ada sistem yang mengatur, yang kaya wajib memberi kepada yang miskin, yang kaya tambah semena-mena, yang miskin tambah merana, pasti itu. Maka tidak ada sistem apapun yang bisa menghentaskan kemiskinan kecuali sistem Islam. Apapun seapi-api sistem apapun selain Islam tidak bisa mengentaskan kemiskinan. Di negara apapun, mau Jepang, mau Korea, apapun, pasti ada rakyat miskinnya terpuruk. Yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Kenapa? Karena bukan Islam yang diterapkan. Dimanapun, solusinya cuma Islam. Solusinya cuma Islam. Sepintar apapun pemimpinnya, kalau bukan Islam yang dipakai, tidak akan bisa mengentaskan urusan kemiskinan. Tidak akan bisa. Jadi ini yang bisa kami sampaikan terkait dengan pertanyaan tadi, terkait fakir, miskin, dan orang yang berkecukupan. Mungkin yang bisa memenuhi kebutuhan tapi habis, maka itu dia bukan fakir, bukan miskin, sesuai pemahaman yang kita baca tadi. Tapi dia juga tidak wajib zakat karena memang tidak ada harta yang disimpan. Allah a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Demikian, satu lagi barangkali ada yang ditanyakan. Monggo Pak Najat atau Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan zakat mal, apakah wajib zakat mal itu harus dengan harta atau boleh dirupakan selain harta? Dan apakah penyalurannya itu bisa selain yang tercantum dalam ayat tersebut? Misalnya untuk pembangunan masjid atau untuk pembangunan pondok misalnya, sedangkan dalam ayat itu kan nggak ada cara khusus untuk masjid atau untuk pondok. Demikian. Okay. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Tentang yang pertama zakat mal ya. Zakat mal itu kita sudah bahas di awal. Zakat mal itu bentuknya banyak. Zakat itu ada 2 secara besar. Yang pertama zakat fitrah, yang dihitung itu adalah kepala orang, zakat per kepala kan gitu. Zakat fitrah mau kayak miskin nggak peduli, pokoknya dia punya makanan yang cukup untuk dimakan, kelebihannya di zakat fitrah kan gitu. Itu pembahasan ada sendiri zakat fitrah. Apun zakat mal yang dihitung itu hartanya. Nah, zakat mal ini macamnya ada banyak. Kita baru sampai yang keempat kan gitu. Ada zakat emas perak, ada zakat hewan ternak, ada zakat
buah-buahan dan biji-bijian, ada zakat barang tambang, nanti ada zakat harta karun, ada zakat yang keenam itu adalah barang dagangan. Dari 6 zakat mal ini dalam mazhab Syafi'i, yang 5 itu wajib dikeluarkan benda yang dia miliki. Dia punya kambing, sesuai dengan syarat-syarat zakat mal kambing, maka yang dikeluarkan harus kambing. Punya sapi, keluarkan sapi. Punya unta, keluarkan unta. Dia panen kurma, maka yang dikeluarkan kurma. Panen anggur, maka yang dikeluarkan anggur. Punya emas perak, yang dikeluarkan emas perak. Punya uang, dikeluarkan uang. Kecuali barang dagangan yang barusan kita bahas tadi hari ini. Kalau yang dia miliki adalah harta barang dagangan, dia jualan toko bangunan, punya semen, jualan semen, khusus semen, maka yang dikeluarkan uang, bukan semen. Ya. Jadi kalau harta zakat mal itu ada 6 bentuk dalam pembahasan mazhab Syafi'i. Ada 6. Kemudian dari 6 ini yang 5 dikeluarkan sesuai dengan jenisnya masing-masing. Kalau dia punyanya apa dikeluarkan apa. Tapi kalau untuk yang ke-6 barang dagangan itu dia yang dikeluarkan uang. Jualan ayam yang dikeluarkan uang, jualan telur yang dikeluarkan uang, jualan semen yang dikeluarkan uang, yang dikeluarkan jualan besi yang dizakatkan uangnya, uang yang senilai ya, dengan 1/4 dari harta atau aset yang dimiliki. Itu yang pertama. Bisa menjawab ya berarti ya? Enggak, kalau yang zakat mal, khusus untuk zakat mal, boleh enggak artinya dinilai dirupakan selain dengan harta? Contohnya? Misalnya contoh artinya kita menghitung misalnya tahun ini terkena 2 juta gitu kan zakatnya. Terus uang 2 juta itu saya rupakan beras. Saya peruntukkan untuk fakir miskin atau anak yatim piatu. Apa itu diperbolehkan? Oh ya, berarti zakat mal yang jenengan maksud itu namanya zakat mal dalam bab uang tunai kan gitu, harta uang tunai. Karena tadi zakat mal itu ada 6 bentuk, ada 6 macam. Yang jenengan maksud itu berarti uang tunai. Ya, apakah betul. Zakat uang tunai ini bisa diperupakan benda dari apa yang kita baca kemarin-kemarin dan apa yang kami baca juga dari buku-buku mazhab Syafi'i, dikeluarkan sesuai dengan apa yang wajib zakat. Uang dikeluarkan uang. Uang dikeluarkan. Jadi jenengan yang wajib zakat karena jenengan punya uang banyak. Misalnya karena kemarin 7 juta, misalnya dengan punya uang 100 juta, ngendep, maka dikeluarkan 2,5%, 2,5 juta. Uang, bentuknya uang, nggak boleh yang lain. Kalau zakat mal yang dia ngatakan masuknya uang kan, maka dikeluarkan juga uang. Zakat mal emas yang dikeluarkan emas, perak juga demikian. Jadi itu soal yang pertama. Yang kedua tentang apakah selain yang tercantum dalam ayat itu berhak menerima zakat? Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa ulama kontemporer. Salah satunya adalah Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu taala. Itu yang meluaskan makna fi sabilillah. Kan dalam ayat itu kan bahwasanya harta zakat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi sabil wa fi sabil. Ada 8 ya, ada 8. Di situ ada kata fi sabilillah. Itu sebagian ulama kontemporer memaknai dengan semua kebaikan. Tetapi untuk kehati-hatian kita berpendapat, kita mengambil bukan pendapat ya, kita mengambil pendapat ulama yang menyatakan bahwa tidak semua kebaikan itu berhak mendapatkan zakat. Karena itu Allah telah mengkhususkan di dalam ayat itu 8 golongan yang berhak menerima zakat. Sehingga nggak bisa kita mengeluarkan zakat untuk pondok, tidak bisa. Kalau mengeluarkan zakat untuk santri pondok yang fakir boleh. Tapi untuk pembangunan kamar, untuk apa misalnya pembangunan gedung nggak boleh. Makanya ini penting bagi para lazis untuk selektif, karena biasanya kadang donatur itu niatnya zakat. Jika dialirkan untuk selain yang masharif zakat, itu termasuk tidak amanah. Bagi yang berzakat bisa jadi kalau dia tahu dan dia tidak peduli, maka itu belum memenuhi atau menggugurkan kewajiban zakat. Misalnya dia tahu nih, ini amilnya ini nggak peduli masalah untuk apa. Kan kadang-kadang namanya kan lazis ya.
zakat, padahal ini donaturnya niatnya zakat, tapi dia untuk ngecor, itu ambilnya ini nggak amanah. Bagi yang mengeluarkan zakat, jika dia tahu ambilnya nggak amanah tapi dia tidak selektif, maka uang yang dikeluarkan ini nggak sah sebagai zakat. Tapi kalau dia sudah, Pak, ini uang zakat, sampaikan kepada yang berhak 8 golongan. Tapi ternyata ambilnya ini khianat, dia sudah gugur kewajiban zakatnya. Jadi penting sekali ini. Jadi zakat itu hanya kepada 8 golongan, itu yang lebih hati-hati karena memang Allah mengkhususkan untuk 8 itu. Bukan malah untuk bangun ini, bangun itu. Bahkan sebagian ulama mengatakan untuk karpet masjid ini nggak boleh zakat. Karpet untuk kipas angin, AC nggak boleh zakat, bukan untuk itu. Zakat itu udah ada posnya masing-masing, untuk ada posnya masing-masing. Termasuk untuk bangunan masjid juga berarti tadi. Nggak boleh zakat untuk bangun masjid. Makanya kalau di Ramadan biasanya kan ada mengumpulkan zakat gitu ya. Selain zakat fitri juga zakat mal. Itu uangnya disendirikan, harus diberikan kepada 8 golongan itu. Nggak boleh langsung apa meneh nggo amil kerja lagi rong dino amil zakat itu kondi. Rekosone amil itu sepanjang tahun bekerja dan ditunjuk oleh amir, oleh pemimpin yang memang sah secara syar'i, dia tunjuk kamu ambil zakat, kerjanya setiap hari ngurusin zakat, keliling untuk ngecek. Nah ini lagi rong dino nempel baliho terus jadi amil berhak nerima zakat paling akeh pisan. Gitu kok di syariat iki. Enggak seperti itu cara membagi zakat. Jadi harus benar-benar siapapun kita terkait harta ini harus amanah. Apalagi kita di akhir zaman, Masya Allah, urusan harta ini banyak orang yang celaka karena urusan ini. Dan memang itu sunnahnya, sunnatullah seperti itu. Sudah ketetapan Allah dari zaman Rasulullah pernah disabdakan. Di akhir zaman itu orang sudah layu bali. Apakah yang dia makan itu aminal halal atau aminal haram, nggak peduli lagi. Maka kita sebagai seorang muslim yang ingin doanya diijabahi, berkah keluarganya, maka perhatikan urusan halal haram. Dengan apa? Ilmu. Kalau kita tidak punya ilmu, sulit bagi kita untuk membedakan mana yang halal, mana yang haram. Dan juga dengan khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin gitu, semoga bisa menjawab. Dan memang zakat ini urusannya sangat penting dan dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita pelajari secara mendalam karena inilah solusi Islam untuk kemiskinan. Barakallahu fikum. Demikian ya Pak Nasihat. Kami selaku pembicara dalam membaca pada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup kajian pada malam hari dengan bacaan hamdal dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.